Halo, jumpa lagi dengan saya, Setiawan, di channel ini. Oke, jadi kita akan melanjutkan beberapa pembahasan mengenai pemrograman berorientasi objek yang sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang inheritance atau pewarisan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang polymorphism. Oke, apa yang akan kita pelajari saat ini adalah mahasiswa dapat membedakan overloading dan overriding method, kemudian dapat menjelaskan konsep polymorphism. Karena sebelum saya menerangkan konsep polymorphism, saya akan menjelaskan tentang overriding method yang barangkali ini baru dipelajari begitu. Kemudian membuat implementasi polymorphism dan dynamic binding. Jadi pengembangan dari konsep polymorphism ini akan mengantarkan kita ke konsep yang teknik yang diberi nama dynamic binding. Kemudian saya juga menjelaskan tentang tambahan materi, yaitu tentang generic gitu. Jadi generic programming dan implementasinya. Nah, jadi materi yang akan disampaikan di sini itu pada dasarnya tidak hanya polymorphism saja, tetapi saya juga menambahkan generic programming. Oke, yang pertama adalah overriding versus overloading method tentunya. Nah, seperti yang kalian ketahui sebelumnya, overloading method itu adalah memberikan kesempatan suatu kelas itu untuk dapat memiliki metode dengan nama yang sama dan parameter yang berbeda. Nah, hampir mirip-mirip dengan overloading, jadi overriding ya sekarang ya, overriding method itu ini merupakan perluasan dari, ada yang bilang bahwa overriding method itu salah satu tipe dari polymorphism gitu. Tapi kalau saya pribadi ya mungkin di sini adalah perluasan dari konsep inheritance ya. Jadi pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang kelas turunan, di mana pada subkelas itu biasanya mendapatkan warisan metode dari superkelas. Nah, warisan itu dapat juga seperti dulu ya saya menjelaskan bahwa ada orang tua gitu, misalnya kelas orang tua yang dimana itu adalah superkelasnya, kemudian dia memiliki metode berlari, lalu si anaknya tadi dari subkelasnya dari orang tua tadi itu memiliki metode berlari juga, parameternya bahkan juga sama, tetapi isinya berbeda. Nah, itu disebut dengan overriding method. Jadi terkadang perlu bagi subkelas untuk memodifikasi isi atau implementasi dari metode yang diwariskan dari superkelas. Modifikasi metode pada subkelas tersebut disebut dengan overriding method. Nah, jangan sampai keliru. Apa perbedaan overriding method dan overloading method misalnya? Oke, jadi perbedaannya seperti bisa dilihat di sini. Overriding, jadi yang sebelah, kalau dari saya sebelah kiri ya, misalnya di sini saya punya kelas B, di mana kelas B itu adalah superkelasnya. Di situ ada public void P, saya ada metode diberi nama P, kemudian dia juga memiliki parameter double I gitu. Kemudian isinya adalah sistem out println I dikali 2. Kemudian kelas A, di mana kelas A ini adalah subkelas dari B, di mana B tadi adalah superkelasnya. Dia juga memiliki metode yang sama, public void P, bahkan parameternya pun juga sama. Tetapi perhatikan bahwa isinya yang ada di dalam sini berbeda. Nah, kemudian kita akan coba tes ya. Kita akan membuat objek A kecil di sini. Objek A kecil. Ini objek A kecil di sini, kemudian di instance dari A, lalu kita memanggil a.p di sini, a.p diisi 10 dan a.p diisi 10,0. Output yang akan dihasilkan kira-kira apa di sini? Apakah P yang ada di superkelasnya atau metode P yang ada di kelas A itu sendiri. Jadi kalau kita lihat outputnya di sini adalah ya 10 sama. Sistem out dan ln I ini 10, yang di bawah juga sama 10. Jadi tidak 20. Jadi yang
Di-outputkan di sini a.p10 lalu a.p10,0 gitu ya. Mereka akan mengoutputkan hal yang sama, yaitu yang ada di P di bawah sini. Nah, sedangkan untuk overloading method, misalnya di sini ada kelas B gitu, kemudian ada metode P. Kemudian ada subkelasnya itu adalah A dari ya subkelas dari B ya. Jadi yang membedakan di sini adalah parameternya. Jadi parameter metode P di B dan metode P di A itu parameternya yang di B itu adalah double I, yang satunya integer I. Kalau seperti ini, maka output yang dihasilkan ketika kita membuat objek A kecil, a.p kita berikan di sini itu adalah integer ya. Sehingga yang akan dirujuk itu adalah yang ada di kelasnya, yaitu P yang ada di kelasnya sendiri, kelasnya si A. Lalu yang bawahnya ini 10,0 di sini kan double ya. Jadi dia akan merujuk ke metode P yang ada di superkelasnya. Sehingga output yang di atas itu adalah 10. Kemudian yang P dengan isian parameter aktual 10,0 itu outputnya tentu saja adalah 20. Nah, ini adalah perbedaan overriding dan overloading method. Overloading method diimplementasikan pada inheritance, pada pewarisan. Oke. Berikutnya kita akan langsung saja masuk ke polymorphism. Nah, dari tadi yang polymorphism, poly itu artinya ada banyak ya, morphis itu bentuk. Pada dasarnya polymorphism itu artinya banyak bentuk. Nah, 3 pilar dasar pada pemrograman berorientasi objek itu ada enkapsulasi, kemudian inheritance dan polymorphism. Kita sudah mempelajari enkapsulasi dan inheritance ya. Yang belum itu adalah polymorphism. Sebelum kita belajar polymorphism ada 2 istilah. Yang pertama adalah subtype, yang kedua adalah supertype. Subtype itu adalah kelas yang didefinisikan oleh subkelas tersebut. Jadi kelas yang didefinisikan oleh subkelas itu disebut dengan subtype. Kalau kelas yang didefinisikan oleh superkelas itu disebut dengan supertype. Contoh, objek geometri itu merupakan supertype dan kotak itu merupakan subtype. Nah, secara sederhana polymorphism memiliki arti banyak bentuk. Dalam pemrograman, polymorphism berarti suatu variabel dari supertype dapat mereferensi objek di subtype-nya. Lalu apa yang dimaksud dengan mereferensi? Oke, implementasinya adalah seperti ini. Seandainya kita sudah membuat kelas circle form simple geometric object dan kita sudah membuat kelas juga rectangle form simple geometric object, di mana circle dan rectangle ini merupakan kelas turunan. Sekali lagi, circle dan rectangle ini merupakan kelas turunan dari simple geometric object. Nah, kemudian di sini ada kelasnya namanya polymorphism demo ya. Ada main, kemudian di sini ada display object. Display object di sini adalah metode static yang didefinisikan di kelas polymorphism demo. Ini ya, berarti public static void display object. Nah, perhatikan, parameter yang di sini itu bukan circle form geometric object atau bukan juga rectangle form simple geometric object, melainkan kelas supertype-nya. Jadi supertype-nya simple geometric object. Karena di sini adalah subtype ya, yang dimasukkan di sini circle from geometric form simple geometric object dan rectangle form simple geometric object. Nah, parameter yang ada di sini itu bisa mewakili banyak bentuk dari yang kelas yang diwariskannya. Jadi kelas yang diwariskan simple geometric object itu ada siapa saja, circle form simple geometric object dan ada rectangle form simple geometric object. Nah, sehingga ketika ini di outputkan sistem out.println created object.get data created sama object.get color gitu. Jadi
yang di-outputkan tentu saja nanti akan mengacu ke sini, ke konstruktor yang diberikan ke circle from simple geometric object, yaitu misalnya di sini adalah 1, red lalu false. Kalau date creatednya itu sepertinya sama, kita lihat aja di colornya ini red. Nah, display objek yang akan muncul di sini tentu saja nanti dia akan menjadi red. Ini tidak error. Jadi di sini adalah ini disebut dengan pemanggilan polymorphism atau polymorphic call. Yang bawah tentu saja dia akan outputnya adalah black. Nah, sehingga output lengkapnya ini bisa dilihat di kotak yang ada di bawah sini. Nah, ini pemanggilan polymorphism. Jadi kita harus membuat overloading ya, maksudnya public static void display object circle from simple geometric object 1. Nanti ada lagi public static void display object rectangle from simple geometric object seperti itu. Jadi tidak perlu. Jadi cukup banyak mengacu pada supertype-nya saja atau pada tingkat yang maksudnya parent dari atau superclass dari kelas yang akan kita coba panggil nanti. Waalaikumsalam. Oke, maaf tadi ada gangguan. Kita lanjutkan, jadi nanti mungkin akan saya edit videonya sedikit. Oke. Jadi tadi sampai mana ya? Oke, polymorphic call. Oke, sudah ya. Jadi kita lanjutkan ke perluasan dari polymorphism, yaitu dynamic binding, yaitu sebuah metode dapat diimplementasikan pada beberapa kelas sepanjang rantai keturunan. Jadi kalau ini yang kemarin bertanya tentang multi level inheritance. Jadi sepanjang rantai keturunan itu ada di atasnya parent lagi, misalnya kakek gitu ya, kakek atau nenek seperti itu. Jadi tingkatan levelnya yang tertinggi itu superclass yang paling tinggi gitu. Jadi superclass yang paling tinggi, kemudian subclass, kemudian ada sub kelasnya lagi, ada sub kelasnya lagi. Jadi metode yang akan dipanggil akan secara dinamis dan terikat. Jadi dia akan secara dinamis dipanggil itu ya, dan terikat saat runtime. Oke, implementasinya, misalnya di sini saya punya kelas graduate student, extend student. Kemudian saya juga punya kelas student, extend person, dan saya punya kelas person, extend object. Jadi yang paling tingkatan paling level paling bawah itu kira-kira siapa? Kalau kita lihat di sini, level yang paling bawah itu adalah graduate student. Kemudian kelas parent, superclass dari graduate student itu adalah student. Student sendiri menjadi subclass bagi superclass person, dan person itu sendiri juga merupakan subclass dari superclass object. Nah, lalu ada kelas untuk mendemokan di sini yang diberi nama adalah public class dynamic binding demo, di mana di sini ada mainnya. Kemudian ada metode statik namanya M, di sini hanya untuk mengeprint objek yang mana gitu. Jadi X to string, nanti keluarnya kelas apa, seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah M new graduate student. Jadi M new graduate student di sini tentu kalian bisa memberikan super type-nya yang paling ujung, yaitu siapa, yaitu objek gitu. Jadi objek di sini tidak perlu kalian membuat yang namanya
overloading method. Misalnya public static void m graduate student X, lalu lagi public static void m student X, kemudian person X dan objek X itu tidak perlu. Jadi langsung saja objek X, maka dia akan langsung merefer ke sini ya. Jadi nanti yang akan dicari di refer objek di sini kan, di sini bisa diisi graduate student. Jadi langsung saja misalnya x.toString, output yang akan ada di sini ya tentu saja kelasnya si graduate student. Kemudian yang di bawahnya tentu saja yang akan muncul adalah kalau kita panggil toString ya. Sorry, kalau di graduate student dia tidak punya toString, sehingga dia akan merujuk ke student. Jadi outputnya di sini adalah student. Karena dia tidak ada toString di sini. Kemudian dipanggil lagi yang student, maka outputnya tentu saja juga student. Ini sudah jelas student. Lalu yang person, kalau kita isikan person di sini nanti yang akan dioutputkan adalah person. Nah, bagaimana dengan yang terakhir yaitu objek? X2string objek. Karena di sini tidak ada kelas objeknya ya otomatis dia ya tidak error, cuman dia tidak ada outputnya ya, barangkali seperti itu. Atau kita coba saja. Baik, kita coba saja daripada bingung outputnya seperti apa. Oke. Oke. Kita buat kode baru saja. Kita buat satu persatu. Oh sorry, tadi kelasnya mana? Satu persatu yaitu graduate student. Yang pertama dulu person extend object. Kelas person instance, kelihatan nggak? Objek, karena pada dasarnya semuanya extendnya objek ya. Lalu ada lagi public string to string. String to string. Lalu return person. Kita coba simpan di mana ya? Desktop aja lah. Person.java. Oke. Lalu kita buat lagi student extend person. Misalnya adalah student kita save dengan nama student.java. Lalu yang terakhir adalah graduate student extend. Oh ini extendnya kurang S ya, sorry. Student kayak yang sebelumnya tadi, ini simpan dulu aja. Graduate student.java. Oke, ini kurang S. Nah sekarang kita coba kelas tes gitu. Kita coba tes public static void main string. Oke, simpan tes.java sudah ada.
replace saja. Oke, kita coba tes. Jadi seperti yang ada di sini ya. Jadi di sini nanti ada public static void m gitu. Jadi public static void m sorry di kelas tesnya di luarnya bisa ya. Public static void m objek x, kita panggil system.out.println x to string Oke, kita coba panggil langsung saja m new graduate student, m new student, m new person, m new object. Kita coba tes di sini. Ada error. Error class never fail or any expected public static void m. Berarti harus ada, dia harus masuk di dalam kelasnya itu sendiri. Berarti ini di sini seharusnya. Oke. Mungkin yang di slide tadi bisa diperbaiki ya. Oke. Ada error lagi tidak? Kita coba lagi. Oke, tidak ada error. Nah, jadi output yang akan dihasilkan, yang pertama new graduate student. Di sini dia akan menghasilkan student, ya kan? Karena di sini, yang student, tidak ada ya. Jadi yang di graduate student itu kosongan. Kita ulangi saja, compile ulang. Nah, dia tetap akan mengacu ke toString-nya dari superkelasnya, yaitu student. Di sini toString-nya sudah di override menjadi isinya adalah student. Kemudian di person juga dia sudah override ya. Di sini isinya adalah person. Nah, ini gabungan dari konsep overriding, kemudian polymorphism dan dynamic binding. Sehingga yang berbeda di sini adalah yang terakhir, yaitu objek. Jadi kalau objek seperti yang sebelumnya saya terangkan gitu. Jadi pada dasarnya semua kelas yang ada di Java itu extend objek. Meskipun kalian tidak berikan extend objek di sini, lalu kalian coba compile ya, itu tidak akan error dan outputnya akan tetap sama. Nah, jadi toString yang dipanggil by default oleh si objek itu isinya adalah informasi kelasnya. Jadi karena kelas objek itu adalah kelas yang ada di library-nya Java, yaitu java.lang.object. Nah, di sini add identitas dari objek tersebut. Jadi ada angka acak di sini ya, identitas dari kelas tersebut. Oke, itu contoh dari dynamic binding dan polymorphism serta overriding. Nah, jadi manakah yang overriding method? Ya ini, public class toString yang ada di student itu diisi berbeda dengan yang ada di person. Meskipun mereka memiliki nama metode yang sama, parameternya pun juga sama. Tidak memiliki parameter.
Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu mengenai detail dari hak akses. Oke. Jadi ini keterangannya ya, misalnya ada dua package, yaitu package P1 dan package P2. Jadi kalau kalian implementasi package itu kalau di Java package P1 seperti ini apa ya, coba ya, saya coba compile. Oke. Nah, dia sudah letak package-nya berbeda sehingga dia file does not contain class person, please remove or make sure it appears in the correct subdirectory of the source. Nah, tentu saja kalian harus memberikan direktori yang benar. Jadi kalau misalnya person ini kalian buatnya nanti di apa namanya, di dalam package P1, tentu saja kalian harus buat folder P1. Jadi dimasukkan di dalam foldernya ketika menyimpan person.java. Oke, saya lanjutkan aja yang di slide. Jadi ada dua package, isinya adalah C1, kemudian C2 dan C3. Di mana C3 di sini merupakan kelas turunan dari C1 dan C2 itu kelas yang berdiri sendiri. Kemudian ada package P2 di mana dia punya C4. C4 itu kelas dia merupakan kelas turunan dari C1, di mana kelas turunannya di sini adalah berbeda package. Itu tetap tidak error, hanya saja nanti beberapa akses ada yang berbeda. Kemudian public class C5 itu berdiri sendiri dalam P2. Nah, kita coba lihat di sini ada public, protected, integer dan private. Public integer X, protected integer Y, integer Z, private integer U, lalu ada protected method void M. Nah, di C2 dia dapat mengakses X, Y, Z ya. Jadi dia dapat mengakses, seandainya kita membuat objek O dari C1 itu dapat mengakses X, Y dan Z. Tetapi dia tidak dapat mengakses U. Jelas karena dia privat, hanya bisa di sini. Kemudian dia juga dapat memanggil metode M. Bisa. Kemudian yang hal yang sama juga berlaku di C3. Dia dapat mengakses X, Y, Z, tapi tidak dapat mengakses U. Ya, jadi dia dapat mengakses U. Kemudian dia juga dapat menginvoke M. Nah, berbeda cerita untuk kelas C4. C4 dia dapat mengakses X dan Y. Tetapi Z tidak bisa karena dia tidak memiliki akses modifier di sini. Dia tidak punya. Jadi dia tidak bisa kita akses di C4. Kemudian tidak bisa mengakses U juga, itu sudah jelas. Tetapi dia tetap dapat mengakses atau memanggil metode M. Nah, kemudian yang public kelas C5, public kelas C5 ini berdiri sendiri, memanggil objek C1 tadi ya, O ini. Yang bisa diakses oleh C5 itu hanya yang bersifat public saja dari O. Yang lainnya tidak bisa, bahkan metodenya pun juga tidak bisa. Nah, itu kira-kira detail dari hak akses yang dulu kita pernah pelajari gitu. Oke, selanjutnya adalah generic. Ini lumayan panjang ya videonya ya. Nah, generic type atau tipe generic itu merupakan kelas atau interface generic yang memperbolehkan semua jenis tipe data sebagai suatu parameter. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, bahwa kalau kalian membeli obat generik, apa artinya itu obat generik? Obat yang dapat diminum oleh semua orang kan, yang tidak memiliki beberapa batasan khusus, misalnya hipertensi atau dia sedang mengandung. Nah, berarti pada umumnya obat itu bisa diminum
oleh orang yang normal. Nah, generic type itu pada dasarnya kita bisa membuat apapun itu menjadi generic. Objek kelas, interface gitu. Memperbolehkan semua tipe data primitif pun juga bisa gitu. Jadi sebelumnya kita sudah implementasi pada ArrayList dan vektor. Nah, ArrayList itu kan kita bisa mengisi dengan tipe generik apapun, mau diisi primitif atau suatu objek. Nah, sebagai perbandingan, kelas yang biasa ini misalnya public class box, kemudian kelas yang generik public class box. Nah, ada simbol generiknya T. Uniknya di sini adalah private integer object. Ya, ini misalnya integer ya. Nah, di sini adalah private T besar yang digenerikan itu dan T kecil misalnya. Katakanlah ini apapun. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya ketika kita membuat kelas non generik ini, dia hanya bisa mengacu pada properti integer objek dengan tipe data integer saja. Di sini juga parameternya integer dan pengembaliannya pun juga integer. Nah ya, kalau yang di sini bisa diisi dengan apapun. Oke, kita coba saja buat kelas generiknya. Oke, public class box. Nah, ini yang kelas biasa dulu. Tadi apa? Private integer x gitu. Public void ya. Void set isi x integer x. Sorry. This x sama dengan x. Lalu di sini public integer get return x. Oke, kita save dulu. Box.java ini box biasa. Yang sebelumnya saya hapus saja. Kita coba tes kelas box ini. Saya hapus box. Kita buat kelas box B sama dengan new box. Oke, b.set 12 lalu b.get. Ini tentu saja kita outputkan system.out.println. Nah, coba kita tes. Oke, outputnya 12. Kalau kita mau berikan tipe data yang lain misalnya 12,5, apakah ini akan bisa? Tidak bisa, error. Jelas ya, compile error karena masukannya tadi adalah integer bukan double. Nah, bagaimana kelas box ini kita coba untuk modifikasi menjadi kelas box yang generik. Nah, ini kita katakanlah di sini yang akan kita generikkan itu T dengan simbol generik. Ini kurung apa ya namanya? Kurung jagung gitu. Kemudian di sini ini oke, di sini berarti T. Sorry. Kemudian tipenya kita ganti dengan T semua. Lalu public getternya juga kita ganti dengan T. Lalu kita coba tes. Tentu saja kalau mau ngetes dengan generiknya mau di siapa? Double. Oke, double. Lalu sini kita isi generiknya double. Sudah. Apakah dia akan tetap error? Kita coba lihat Java tes Java. Oh, sorry. Double di sini adalah objek ya, jadi yang dimasukkan D yang besar, bukan tipe seperti tipe data biasa. Jadi kelas double-nya di standarnya Java itu adalah D-nya besar. Oke, tidak ada masalah. Betul. Kalau mau dibuat boolean, oke, boolean. Boolean B-nya kecil apa besar ya? Nanti kita coba lihat. Ini true misalnya. Oh, B-nya besar ternyata. Oke. True hasilnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat kelas generic. Keren ya.
Oke, jadi itu tadi sedikit demo tentang kelas generik. Itu beberapa bahasa pemrograman modern ya sekarang itu memang kebanyakan itu ya dia membuat dengan generik ini. Bahkan saya pernah menggunakan library yang ada di game itu juga kebanyakan dia sudah semua kodenya itu strukturnya sudah bersifat generik, sehingga kita bisa memasukkan apapun game objek di suatu metode misalnya atau di suatu kelas sebagai pembentukan objek. Oke, ini penjelasannya yang tadi kira-kira. Langsung saja ke sini. Format kelas generik itu biasanya disimbolkan dengan T1, T2, T3. Jadi yang ada di sini itu tidak hanya T tetapi bisa diisi banyak. Jadi T2 misalnya, bisa juga T3 kayak gini. Nah, kemudian cara untuk menginstance gitu berbeda ya. Jadi pertama kita harus tulis dulu kelasnya, kemudian simbol generik, lalu tipenya. Tipe yang di sini mengacu adalah kelas objeknya ya. Yang dipanggil bukan tipe primitifnya seperti int itu bukan, tapi kalau di Java itu integer, memang dibedakan. Tetapi kalau di bahasa C# itu sepertinya disamakan dengan tipe primitif. Terus ini spasi integer box sama dengan new box, simbol generik lagi, baru kurung buka kurung tutup. Nah, itu cara untuk membuat objek. Secara internasional, penamaan parameter pada tipe generik itu secara internasional ya. E itu mewakili elemen yang biasanya kita gunakan untuk array list atau vektor. Kemudian K itu untuk kunci, N itu number, T itu type, kemudian V itu value. Yang lainnya bisa jadi S, U, atau V. Untuk tipe-tipe yang tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe keempat. Tipe generik keberapa. Nah, misalnya di sini ada kelas yang menggunakan dua tipe generik ya. Jadi ada K dan V, dimana tadi sebelumnya K itu adalah pasangan kunci dan V itu adalah value. Nah, di sini mau dipraktekkan apa tidak? Oke, kita coba aja praktekkan. Public class ordered apa tadi namanya? Pair, pasangan ya. Ordered pair. Nah, dia menggunakan dua tipe generik, K dan V. Privat K itu untuk kunci, privat V itu untuk value. Ini simpan dulu aja. Order pair ke Java. Kemudian di konstruktor public kita berikan konstruktor K, G, V itu value. Ada saja di sini kita isi list G value sama dengan value public K, kemudian get G, kita berarti return saja G. Ini satunya adalah get value K, get value Oke. Nah, di sini kita coba panggil ya. Order pair ada dua. Misalnya tipenya string semua, string, string. Jadi kuncinya itu string, kemudian value-nya juga string. Ini diberi nama misalnya P
v sama dengan new, ini saya copy saja. Nah, gini. Kemudian maaf, jadi di sini ada, saya tidak membuat setter ya, jadi langsung saja kalau mau mengisi key-nya berapa, kemudian value-nya berapa, itu melalui konstruktor yang ada dua parameter ini. Jadi langsung kita masukkan aja, ini kunci Inggris, ini kuncinya misalnya 1 gitu, kemudian value-nya high. Kita akan coba outputkan get key. Oke, kemudian get value. Nah, kita coba. V cannot be converted to K. Ada yang keliru. KK V value, KK V value, Oke, sebentar. Apakah ada yang keliru? Jadi yang kita isi sudah 1 dan ini ya. Coba errornya kita baca saja. V extend object where VK adalah tipe dari variabel V extend object dengan kelas. Oke. Kenapa ini? KK V value, apakah kita harus casting? Perlu dikasih this. Oh, sorry. Jadi yang keliru di sini adalah outputnya, keluarannya ya. Kita deklarasikan seharusnya ini V yang satunya, value itu V. Oke. Nah, 1 high. Kalau mau diganti juga bisa. Misalnya yang tadi kita punya value-nya itu berupa person, objek ya. Kita punya objek namanya person. Pastikan tes, kemudian order pair dan kelas objek kelas person itu adalah dalam satu direktori. Person. Jadi kita tidak perlu import. Oke. Bisa nggak ya? Sama saja. Sudah compile Wix X. Person cannot be converted to string. Person cannot be ini. Oke. Nah, 1 outputnya adalah get value-nya dia merupakan seorang objek person. Gitu. Ini mau ganti apa, integer? Bisa integer. Ini juga integer. Integer, lalu sini petiknya kita hilangkan saja. Nah, begitu asiknya. Jadi pasangan ya, kita membuat pasangan terurut, misalnya pasangan kunci dan nilai. Oke. Itu adalah penggunaan tipe generik lebih dari 1 tipe itu dengan banyak parameter ya. Atau kan juga ingin membuat hanya untuk metode tertentu saja ya, yang bersifat statik ya, public static method, itu juga bisa seperti ini. Oke, jadi itu saja gitu penjelasan yang dapat saya terangkan gitu. Terima kasih.